Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Kusuma dari kelompok 3 akan memaparkan ciri-ciri pohon pisang pada praktikum IPA di SD. Berikut ciri-ciri pohon pisang berdasarkan sifat-sifat makhluk hidup. Pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Pohon pisang dapat bereaksi terhadap rangsangan dari luar, seperti cahaya matahari dan angin. Sifat kedua, bernapas. Pohon pisang juga melakukan pernapasan. Sifat ketiga, perlu makanan. Pohon pisang memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Sifat keempat, tumbuh. Pohon pisang mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Awalnya berupa tunas kecil, kemudian batangnya tumbuh tinggi, daunnya semakin besar, dan akhirnya menghasilkan bunga dan buah. Sifat kelima, berkembang biak. Pohon pisang berkembang biak secara vegetatif alami, menggunakan tunas yang tumbuh di sekitar batang induknya. Kesimpulan, pohon pisang memiliki semua ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, dan berkembang biak. Demikian pemaparan ciri-ciri pohon pisang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya akan memaparkan ciri-ciri ayam berdasarkan sifat-sifat makhluk hidup. Pertama, bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Ayam dapat bergerak bebas dan merespon rangsangan dari lingkungan. 2. Bernapas. Ayam bernapas menggunakan paru-paru. 3. Perlu makan. Ayam memerlukan makanan untuk tumbuh dan hidup. Makanannya berupa biji-bijian, serangga, cacing, atau sisa makanan. 4. Tumbuh. Ayam mengalami pertumbuhan dari kecil hingga dewasa. Awalnya menetas dari telur menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi ayam muda, dan akhirnya menjadi ayam dewasa dengan ukuran tubuh lebih besar dan bulu lengkap. 5. Berkembang biak. Ayam berkembang biak secara ovipat atau bertelur. Ayam betina bertelur, lalu telur tersebut dierami hingga menetas menjadi anak ayam. Selanjutnya saya akan mempresentasikan ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan buaya. Lidah buaya ini tidak bergerak atau peka terhadap rangsangan. Dan ya, tanaman ini bernapas dengan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Tanaman ini perlu makan seperti menyerap air dari tanah melalui akarnya. Ya, tanaman ini tumbuh dan berkembang dari asalnya sebesar ini yang kecil jadi bertumbuh seperti ini ya. Dan lidah buaya ini berkembang biak dengan cara bertunas. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan mempresentasikan ciri-ciri makhluk hidup hewan burung merpati dengan ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, bernafas, perlu makanan seperti biji jagung, dan tumbuh dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan ini contoh telur burung merpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Putri Ulhak, akan menyebutkan ciri-ciri pada tumbuhan, yaitu pohon jagung. Yang pertama yaitu bernafas melalui stomata yang merupakan pori-pori kecil di permukaan daunnya. Jagung mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen dan uap sebagai hasil fotosintesisnya. Yang kedua yaitu berkembang biak. Pohon jagung ini tumbuh dari biji melewati fase perkecambah vegetatif seperti pertumbuhan daun, batang, akar, lalu fase produksi seperti pembentukan tongkol hingga biji menjadi matang untuk dipanen dan ditanam kembali. Pohon jagung juga memerlukan makanan berupa hara seperti nitrogen, fosfat, dan kalsium yang diserap dari tanah dan pupuk serta cahaya matahari dan air yang cukup untuk tumbuh. Bergerak meskipun tidak berpindah tempat, pohon jagung ini merangsang karena tertiup oleh angin. Pohon jagung ini juga memerlukan cahaya matahari penuh dari suhu sekitar 23 sampai 27 Celcius untuk tumbuh. Selanjutnya saya akan memaparkan ciri-ciri makhluk hidup hewan, yaitu kucing. Kucing dengan ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas dan perlu makan seperti ikan atau makanan kucing, dan tumbuh dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antisita Febrina mau memaparkan ciri-ciri makhluk hidup pada tanaman jeruk nipis.
Yang pertama, bernapas. Jeruk nipis melakukan respirasi pertukaran gas menggunakan stomata pada daun dan lentisel pada batang. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Dari biji tumbuh menjadi kecambah lalu berkembang menjadi pohon yang besar dan berbuah. Yang ketiga, memerlukan makanan nutrisi. Jeruk nipis membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Bergerak. Meskipun tidak berpindah tempat, bagian tanaman seperti daun dan bunga dapat bergerak. Misalnya daun menghadap ke arah cahaya matahari. Yang kelima, berkembang biak. Jeruk nipis berkembang biak dengan biji generatif atau bisa juga dengan stek batang vegetatif. Selanjutnya saya akan memaparkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu siput atau bekicot. Siput memiliki cangkang keras berfungsi untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Tubuh lunak dan berlendir termasuk golongan hewan moluska. Bergerak lambat, bergerak dengan perutnya yang mengeluarkan lendir agar licin di permukaan tanah. Memiliki sepasang sungut atau antena digunakan untuk meraba dan mendeteksi lingkungan sekitar serta di ujungnya terdapat mata. Bernapas dengan paru-paru sederhana karena hidup di darat. Termasuk hewan herbivora, memakan daun-daunan dan tumbuhan yang lembab. Siput berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup pada putri malu. Dapat bergerak, daunnya menutup saat disentuh menunjukkan gerak seismonasti. Peka terhadap rangsang, merespon sentuhan getaran atau panas. Tumbuh dan berkembang dari biji menjadi tanaman dewasa. Bernapas melalui respirasi untuk menghasilkan energi. Membutuhkan makanan, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Berkembang biak dengan biji agar dapat melestarikan jenisnya. Menyesuaikan dengan lingkungan, daunnya menutup untuk melindungi diri dari gangguan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yaitu ikan. Ikan dapat bereaksi terhadap rangsang seperti cahaya atau sentuhan dengan berenang menjauh atau mendekat. Ikan bernafas dengan insang untuk menyerap oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Ikan memerlukan makan untuk mendapatkan energi dan nutrisi seperti pelet. Ikan berenang dengan siripnya untuk berpindah tempat. Ikan juga mengeluarkan zat-zat sisa dalam tubuhnya untuk menjaga kesehatan. Selain itu juga, ikan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, seperti dengan sisiknya yang berfungsi sebagai pelindung tubuh.